Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-34. Minggu ini juga sekaligus menjadi penutup perjalanan tahun liturgi A. Kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Kutipan Injil yang kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Kutipan ini masih dalam rangka khotbah Yesus tentang akhir zaman. Mengakhiri tahun liturgi, kita diajak merenungkan akhir zaman. Bagaimana kita mesti mengambil sebuah kesiapan kalau akhir zaman itu datang. Apa yang mesti kita buat mulai dari sekarang? Yesus di dalam kutipan ini membuat perumpamaan tentang domba dan kambing. Nampaknya ada pembedaan terhadap domba dan kambing. Domba ada di sebelah kanan, di sebelah yang baik, di sebelah yang unggul. Sedangkan kambing di sebelah kiri, di sebelah yang tidak baik boleh dikatakan. Mungkin orang zaman itu lebih menghargai domba karena domba itu manfaatnya lebih banyak. Dia menghasilkan bulu yang bisa untuk membuat pakaian hangat. Dia juga menghasilkan daging dan juga kulit. Sedangkan kambing tidak menghasilkan bulu yang bisa menghangatkan tubuh atau bisa untuk pakaian. Kambing hanya menyediakan daging dan kulit. Maka nampaknya itu dianggap sebagai kurang berharga. Dan Yesus memakai pengalaman sehari-hari ini untuk menggambarkan atau untuk menjelaskan kepada kita semua para muridnya bagaimana nanti di akhir zaman saat kita semua akan menghadapi pengadilan. Siapa yang mengadili? Yang mengadili adalah Anak Manusia. Dia duduk di atas tahta pengadilan. Dia menjadi hakim. Dan pada waktu itu, semua bangsa dikelompokkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang kanan adalah bagian domba, yang kiri bagian kambing. Kemudian mereka akan dihakimi atau dinilai berdasarkan masalah yang sama. Apa masalahnya? Masalahnya adalah bagaimana kita manusia selama hidup di dunia ini mengambil sikap terhadap saudara-saudari kita yang malang, saudara-saudari kita yang tidak beruntung. Mereka adalah orang yang lapar, orang yang haus, orang asing, orang yang telanjang, orang yang sakit, orang yang dalam penjara. Pendek kata, mereka semua adalah orang-orang yang mengalami bahwa hidup ini berat, hidup ini sulit. Lalu kita semua yang lain ditanya, bagaimana sikapmu terhadap mereka?
bagaimana kamu membangun semangat persaudaraan dengan mereka. Yesus sebagai hakim atau anak manusia sebagai hakim, sebetulnya dia adalah cermin bagi kita semua. Hidup kita ditatapkan dengan hidup dia. Dalam hidupnya, Yesus telah menjadikan semua orang sesama, termasuk mereka yang paling mengalami penderitaan. Yesus solider dengan mereka. Yesus menempatkan diri bersama mereka, duduk di tengah mereka, menemani perjalanan mereka. Bahkan kalau memang harus mendapatkan penyembuhan, Yesus melakukannya. Maka Yesus adalah sesama bagi orang-orang yang menderita tadi. Bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita kalau dihadapkan dengan hidup Yesus cocok ataukah tidak? Disitulah kita nanti pada akhir zaman akan dihakimi. Yesus, sang anak manusia, dia yang mengalami seluruh kemanusiaan, dia yang merasakan seluruh perjuangan kemanusiaan. Dialah yang akan menjadi ukuran hidup kita. Mereka-mereka yang digambarkan ada di sebelah kanan, yang menjadikan sesama sebagai orang-orang yang harus ditolong, yang harus ditemani. Mereka ini orang-orang yang melakukan apa yang disabdakan Yesus dan apa yang dicontohkan Yesus. Mereka ini masuk ke dalam kebahagiaan. Sedangkan mereka yang mungkin mendengarkan tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan Yesus dan apa yang dicontohkan Yesus, mereka ini akan dicampakkan ke dalam api neraka. Sangat hitam putih, tapi tentu saja semuanya adalah mengajak kita untuk membangun sikap. Selama 1 tahun ini kita telah mendengarkan pewartaan dari Matius tentang hidup Yesus. Setiap minggu kita mencoba meresapkan ajaran Yesus. Kita mencoba mengenal pribadi Yesus. Maka di akhir tahun liturgi ini kita lalu ditanya, bagaimana hidupmu? Apakah sudah sesuai, sudah cocok dengan hidup Yesus atau belum? Apakah kamu atau kita sudah mengenal Yesus dengan lebih baik? Bukan hanya mengenal, tapi juga menerapkan hidupnya. Kita lalu ingat khotbah Yesus di bukit. Pada bagian penutup, dia mengatakan, barang siapa mendengarkan pengajaranku atau perkataanku dan melakukannya, dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Meskipun ada badai, angin, banjir, rumah itu tetap kokoh karena dibangun di atas batu. Inilah pesta Kristus, Raja semesta alam. Dia mengadili kita bukan dengan mempersalahkan, tetapi dia mengadili kita dengan mengajak kita melihat hidup kita dan hidup dia, lalu kita mencocokkannya. Semoga
hidup kita cocok sesuai dengan apa yang telah diajarkannya. Amin.